Wajahnya berubah perlahan, tubuhnya seperti membesar. Mukanya begitu menakutkan. Hidungnya membesar, mata membesar pula. Kulit hitamnya berubah menjadi kehijauan. Menatap Nyalang dengan sorot mata kemerahan sambil menjulurkan lidah panjang dengan taring-taring mencuat. Menggeram, marah ke Ebo dan kembali berkata, "Nyingkah sia, tong ganggu aing." Burhan pucat pasti ketakutan melihat sosok makhluk tinggi besar. Sampai rumah Mang Wawan itu hanya sebatas dada makhluk raksasa itu. Makhluk itu berkulit hijau dengan rambut gimbal panjang. Kedua tangannya tepat memegang atap rumah Mang Wawan. Makhluk itu melotot menggeram ke arah Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini akan membawakan sebuah kisah nyata dari daerah Jawa Barat tentang seorang karyawan sebuah pabrik pupuk yang mati ditumbalkan oleh majikannya sendiri. Kisah ini dibagikan oleh paman dari almarhum beserta dengan kawan sepekerjaan yang dulu pernah mengalami hal serupa namun selamat tidak sampai mati ditumbalkan majikannya. Kang Ebo, seorang lelaki warga desa Cimindi di sebuah pekampungan di daerah Jawa Barat. Ebo dan Cici, istrinya, baru 2 tahun tinggal di daerah Cimindi, menempati rumah bekas almarhum kakek Kang Ebo. Waktu itu, Cici, istrinya Kang Ebo, sedang mengandung sekitar usia 6 bulan. Anak pertama dari pernikahan mereka. Di usia kehamilan 6 bulan, Ebo yang seorang karyawan pabrik pengolahan kayu mengalami musibah. Di PHK dari pekerjaannya karena produksi di pabrik pengolahan kayu sedang turun drastis. Akibatnya, Ebo pun menganggur. Sedangkan kondisi istrinya lagi hamil, tentunya butuh biaya buat persiapan persalinan. Lah di sini Ebo pun putar otak, ikhtiar mencari pekerjaan untuk menghidupi dia, istri dan calon anak mereka. Namun apa daya, 2 bulan lamanya pasca di PHK dari tempat kerja, Ebo begitu kesulitan mencari pekerjaan. Sampai akhirnya satu saat, paman dari Kang Ebo, masih warga Cimindi juga, hanya berbeda RT saja, datang berkunjung dan ngajak Ebo ikut kerja dengan dirinya. Mang Noeng, paman dari Kang Ebo, dia bekerja di sebuah pabrik pupuk kompos. Pupuk olahan dari kotoran hewan seperti kotoran ayam, kambing, sapi, dan sejenisnya. Di pabrik pupuk kompos ini, karyawan cukup banyak dan memang sudah berdiri begitu lama. Produksinya pun bukan produksi skala kecil, produksi besar-besaran. Pabrik pupuk kompos itu milik seorang tokoh di kota tempat Ebo tinggal yang sebut saja bernama Haji Atang.
sosok orang yang terkenal, cukup dihormati, bahkan karena banyaknya kekayaan yang dia miliki, Haji Atang ini tak jarang sering kali berkumpul dengan para pejabat kota yang tentunya ada urusan kontrak bisnis dengan mereka. Terlebih lagi di saat pemilu, sosok Haji Atang ini pasti banyak didatangi oleh calon-calon wali kota, kadang anggota dewan pula, yang meminta bantuan kepada Haji Atang. Pokoknya orangnya terkenal banget lah. Waktu itu Ebo yang memang udah 2 bulan nganggur, ya dia pun seneng dong dapat tawaran pekerjaan, apalagi tak terlalu jauh dari desa Cimindi. Maka hari Senin pagi, Ebo pun dibawa oleh Mang Noeng langsung ke pabrik pengolahan pupuk, menemui tangan kanan Haji Atang yang ditugaskan sebagai pengelola di pabrik pupuk itu, yang tak lain adalah Kang Sarip, ponakan Haji Atang sendiri. Singkat cerita, Ebo pun diterima bekerja di sana karena memang lagi kekurangan karyawan. Waktu itu ada satu karyawan bagian gudang yang meninggal dunia tertimpa karung-karung kotoran saat membereskan di dalam gudang. Itu kejadian katanya 1 bulan yang lalu. Maka di sini Mang Noeng pun menasihati Ebo agar lebih berhati-hati tatkala mulai bekerja di sana, karena rawan beratnya kotoran-kotoran sapi mentah yang diambil dari para petani ketika menimpa kepala dari ketinggian, tentunya bisa membuat badan hancur luluh lantak. Mulailah Ebo bekerja di bagian gudang sebagai kuli angkut, mengangkut pupuk yang sudah jadi dimasukkan ke gudang dan mengeluarkan kotoran-kotoran sapi dari gudang penyimpanan atau gudang penampungan. Jadi gudangnya ini ada 2, tempat buat nyimpan kotoran mentah dan tempat menyimpan pupuk yang sudah jadi. Tugasnya Ebo ya jadi kuli panggul. Ebo pun cukup kerasan bekerja di sana, cepat akrab pula dengan para karyawan lain. Dan gaji di tempat dia kerja terbilang cukup lumayan. Pada waktu itu, kerja dari pagi sampai sore, Kang Ebo dapat gaji 25.000 satu hari. Ya waktu itu 25.000 ya besar. Singkat cerita, waktu pun berlalu, tak terasa sudah 6 bulan Kang Ebo kerja di pabrik pupuk. Dia tak mengalami keganjilan apapun, semua berjalan begitu normal. Istrinya pun sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang waktu itu sudah berusia 3 bulan. Nah, satu saat Ebo ini dipanggil oleh Mang Noeng. Ebo, teriak Kang Noeng. Ebo lagi makan tuh di gudang penyimpanan kotoran. Ebo pun nyamperin pamannya. Ada apa, Mang? Itu tuh, kamu dipanggil sama Pak Sarip. Loh, ada apa ya, Mang? Yang nggak tahu, samperin aja ke kantornya. Iya, Mang. Ebo pun langsung bergegas menuju ke kantor Pak Sarip. Setibanya di kantor, disinilah pertama kalinya Ebo bertemu dengan sosok Haji Atang, pemilik pabrik pupuk kompos. Sok, masuk Kang Ebo, ucap Sarip. Ebo pun masuk sambil membungkuk-bungkuk. Terbungkuk-bungkuk dia. Nah, Ebo, kenalin, ini Pak Haji, pemilik pabrik pupuk ini. Lah di sini Pak Haji, walaupun orang kaya raya, tapi nggak sungkan bersalaman dengan karyawan rendahan seperti Ebo.
Jantung Ebo ya bergemuruh kenceng dong ketemu sama atasan pemilik perusahaan. Sok, Bo, duduk di situ. Ebo pun duduk di kursi. Lantas ditanya oleh Haji Atang, Ebo, sudah berapa lama kamu kerja di sini? Alhamdulillah Pak Haji, udah 6 bulan. Ih, udah cukup lama juga ya. Tinggal di mana kamu? Deket Pak Haji, di Cimindi. Cimindi? Kamu teh saudaranya si Noeng? Iya Pak Haji, saya ponakannya Mang Noeng. Pantesan. Baguslah. Kalau ponakannya si Noeng, Pak Haji percaya. Si Noeng itu sudah bertahun-tahun ikut sama Pak Haji. Sarip, ini yang buat gantinya. Iya Mang, ini yang buat gantinya. Di sini Ebo ini bingung apa maksud dari Haji Atang. Begini Bo, kamu kan tahu 3 hari lalu Mang Wawan, satpam sip malam, meninggal. Nah, kita belum dapat gantinya sampai sekarang. Soalnya kalau untuk petugas keamanan, kita nggak sembarang terima orang baru. Kebetulan kamu ini kan sudah cukup lama kerja di sini. Ditambah Pak Haji tadi udah ngomong juga, kamu ini masih ponakannya Mang Noeng. Bapak sendiri begitu percaya sama paman kamu itu. Kalau kamu bersedia, mulai besok kamu kerja jadi satpam bagian malam, menggantikan posisi Mang Wawan. Gimana, Bo? Mau nggak? Di sini terkejut Ebo. Gak nyangka dong dari kuli panggul jadi satpam. Satpam di situ ya kerjaannya enteng. Cuman keliling-keliling sekitar pabrik, terus duduk ngopi di pos satpam. Begitu enak lah kerjaannya, gak banyak resiko. Kalau masalah maling, gak ada tuh yang berani nyatronin pabriknya Haji Atang. Mau maling apa? Maling kotoran sapi? Kan gak mungkin. Di sini Ebo tentunya begitu senang. Lalu Pak Sarip ini menimpali. Begini Bo, kalau kamu bersedia, gajinya tentunya cukup besar. Kalau sekarang kan kamu cuma dapat gaji 25.000 sehari. Kalau kamu mau jadi satpam, kamu dapat gaji 30.000. Dan tentunya kalau kerjaan kamu bagus, ada bonusnya Bo. Ucap Pak Sarip sambil tersenyum. Haji Atang pun tersenyum pula. Lah di sini tak pikir panjang, Ebo pun langsung menyetujui pengalihan pekerjaan dari kuli panggul jadi satpam sip malam. Sepakatlah Ebo dan Kang Sarip. Lalu Ebo pun disuruh kembali bekerja dan bersiap. Dan ketika sore hari Ebo mau pulang, dia dipanggil kembali oleh Kang Sarip, lantas diberikan beberapa setel seragam satpam. Ebo pun langsung bergegas pulang. Tak sabar menyampaikan kabar gembira kepada Cicih istrinya. Singkat cerita, malam itu Ebo mendatangi rumah pamannya. Pamannya pun ikut senang. Lalu esok pagi, karena kerjanya bagian malam, Ebo pun santai-santai saja. Tak sabar dia rasanya pengen cepat sore, pengen cepat masuk kerja. Menikmati pekerjaan yang begitu santai, hanya duduk diam di depan pabrik. Singkat cerita, jam 5.30, setengah 6 sore, Ebo sudah mengganti pakaiannya dengan seragam satpam. Sampai ngaca bolak-balik di depan cermin. Lantas dia pun bergegas menuju ke pabrik pupuk. Tiba di sana, Ebo langsung menemui Kang Burhan, satpam bagian pagi. Weh, kamu Bo, yang jadi gantinya Mang Wawan? Iya Kang, alhamdulillah bisa kerja santai Kang. Kang Burhan pun tersenyum. Syukurlah Bo, kalau kamu mah Akang percaya
gak bakal teledor. Terus Kang, kerja saya apa aja nih selama jadi satpam? Begini Bo, setiap 2 jam sekali kamu keliling ngecek kondisi pabrik. Habis itu ya balik lagi ke pos. Pokoknya tiap 2 jam sekali keliling Bo. Itu doang. Ya kalau misalnya nanti ada tamu Pak Sarip ataupun Pak Haji, ya tinggal bukain gerbang, nunggu instruksi, udah gitu doang Bo. Kalau mau ngopi ada di dalam, dispenser segala macam ada, tinggal bikin sendiri. Ucap Kang Burhan. Yang selepas itu Kang Burhan pun pamitan pulang. Masuklah ke dalam pos jaga, Ebo pun mulai duduk di sana. Ngambil sebatang rokok sambil menunggu air panas di dispenser. Ebo pun memulai debut pertamanya jadi satpam jaga malam di pabrik pupuk Haji Atang. Hari-hari berlalu. Sudah 1 minggu Ebo bekerja jadi satpam bagian malam. Satu ketika, hari Kamis, jam 8 malam, Ebo sudah bersiap-siap membawa pentungan. Sangkur ada di pinggang kanan, bawa senter, mau keliling di sekitar area pabrik. Baru saja Ebo keluar dari pos jaga, terlihat sebuah mobil melaju mendekat ke gerbang pabrik. Ebo pun berhenti. Loh, kayak kenal. Itu bukannya mobilnya Pak Sarip, pikir si Ebo. Ebo pun bergegas mendekat. Betul lah, mobil itu mobil Pak Sarip mendekat ke gerbang pabrik. Ebo bergegas mendekat. Malam bos. Pak Haji, ucap Ebo. Ternyata di dalam mobil ada Haji Atang. Bo, bukain gerbang. Siap, siap Pak Haji. Gerbang pun didorong oleh si Ebo. Mobil pun perlahan maju ke dalam. Nah, ketika mobil tepat melewati Ebo yang berdiri, jendela pintu belakang mobil itu perlahan turun. Ebo terkejut. Dia mencium bau amis, bau busuk yang begitu menyengat. Begitu jendela turun setengahnya, di jok belakang, Ebo melihat ada seorang laki-laki dengan rambut panjang menutup wajah, duduk menunduk. Bau itu begitu menyengat sampai Ebo menutup hidung. Bau banget. Itu siapa sih? Temennya Pak Haji. Tapi kok baunya kayak gitu? Pikir si Ebo. Mobil lewat di depan Ebo, menjauh masuk ke dalam pabrik. Pandangan Ebo terus tertuju ke mobilnya Pak Sarip. Kaca jendela perlahan naik lagi, seolah memberitahu Ebo kalau ada sesuatu yang tak lazim dengan majikannya itu. Namun saat itu Ebo nggak mikir aneh-aneh. Dia kira itu kawannya Pak Haji atau temannya si Pak Sarip. Mobil pun sudah melaju menuju ke tempat parkir sampai sudah tak terlihat lagi oleh Ebo. Memang cukup jauh jaraknya dari gerbang depan ke tempat parkir mobil khusus bos. Ebo pun kembali menutup gerbangnya. Namun ketika menutup gerbang, Ebo mencium bau seperti kemenyan yang begitu menyengat lewat di depan hidungnya Ebo. Merinding seketika bulu kuduk Ebo. Aneh, malam ini kok beda, gak kayak biasanya. Ini bau kemenyan dari mana? Pikir Ebo. Udah nih, gerbang ditutup lagi, digembok dari dalam. Ebo pun langsung berniat mau keliling. Nah, dia bergegas menuju ke mobil Haji Atang dong. Maksudnya mau salaman dulu nih sama atasannya.
Namun ketika sampai di sana, Ebo langsung dipanggil oleh Pak Sarip. "Bo, sini Bo." "Ya Pak." Ebo pun bergegas menemui Pak Sarip. "Loh, Pak Haji mana Pak?" "Oh Pak Haji ada perlu dulu." "Bo, untuk sekarang jangan dulu keliling. Soalnya takut mengganggu Pak Haji dan saya. Ada sesuatu yang sedang kami diskusikan untuk masalah perusahaan." "Oh siap Pak. Nih, rokok buat kamu. Kamu nunggu aja di dalam pos." "Siap Pak." Nah, sebelum pergi, Ebo ini nanya, "Pak, tadi berapa orang?" "Apa emang, Bo?" "Ah, enggak Pak, enggak apa-apa. Udah sana, tunggu aja di pos. Jangan ngeganggu ya." "Siap Pak," ucap Ebo. Langsung bergegas menuju ke pos satpam. Duduk termenung sambil terus ngerokok, ngopi. Selang 1 jam kemudian, sekitar jam 9 lebih seperempat nih, terdengar dari belakang mobil kembali melaju mau keluar. Ebo menoleh, ternyata Haji Atang dan Pak Sarip sudah mau pergi. Bergegas Ebo keluar mendorong gerbang. Mobil pun berhenti tepat di depan pos satpam. Kaca jendela diturunkan. "Bo, kerja yang bener ya. Keliling tiap 2 jam sekali. Nih, buat kamu Bo," teriak Haji Atang, nyodorin selembar uang 50.000. "Waduh, makasih banget Pak Haji." "Gak apa-apa, ini bonus buat kamu." "Loh, Pak Haji, kawannya kemana Pak?" Nah, di sini Haji Atang mengernyitkan kening. "Kawan? Kawan siapa? Ngaco kamu Bo. Udah, mulai keliling sana," ucap Haji Atang. Dan menepuk pundak Sarip untuk bergegas keluar dari area pabrik. Selepas kepergian mobil Haji Atang dan Kang Sarip, gerbang kembali ditutup oleh Ebo. Ebo pun nyalain senter. Sambil bersiul-siul mulai berjalan menunaikan tugasnya berkeliling di area pabrik. Hal itu kan sudah terbiasa Ebo lakukan tiap malam. Maka nggak ada rasa apapun atau pikiran macam-macam. Hanya saja ya sepanjang berjalan, Ebo kepikiran sama penumpang di mobil Haji Atang. "Loh, tadi kan jelas banget Haji Atang berangkat bertiga. Tapi kok pulang cuma berdua? Yang satu lagi kemana?" pikir Ebo. Nah, Ebo ketika sedang patroli, tak terasa sudah sampai di dekat ujung pabrik, tepat di bagian gudang. Gudang tempat pertama kali Ebo kerja. Nah, ketika mendekat ke bagian gudang, Ebo mencium bau kemenyan yang begitu kuat. "Loh, bau kemenyan? Ini dari mana?" pikir Ebo. Ebo sorotin tuh sekitaran gudang di bagian luar. Lalu ketika senternya nyorot ke atap gudang, terlihat ada asap keluar. Kalau kena cahaya kan kelihatan asap tuh kalau malam hari. "Loh, ada asap. Waduh, jangan-jangan," pikir Ebo, takutnya ada konsleting kebakaran di dalam. Maka buru-buru Ebo lari ke pos ngambil kunci gudang. Balik lagi ke sana sambil berlari, gembok dia buka. Pintu dia dorong perlahan. Pintu besi pun berderit begitu kencang. Ebo pun bergegas masuk ke dalam gudang yang begitu gelap gulita. Senter dia nyalakan. Ebo celingukan mencari-cari sumber asap. "Loh, gak ada apa-apa. Ini bau apa?" pikir Ebo. Baunya itu seperti campuran aroma bau bangke, bercampur bau kotoran sapi, bercampur aroma kemenyan. Lu bayangin baunya kayak gimana? Itu baunya kuat banget. Dan hawa di dalam gudang pupuk itu panas. Ebo aja sampai keringetan. Penasaran, Ebo masuk semakin dalam. Nah, waktu itu
ketika sudah tiba di tengah gudang, Ebo mendengar seperti suara orang yang sedang makan. Begitu terus memfokuskan pendengaran, suara itu berasal dari area kamar di sudut gudang. Yang Ebo sendiri tak tahu itu kamar apa. Karena selama dia bekerja, Ebo tak pernah dan tidak diperbolehkan mendekat ke kamar di belakang gudang. Di sini, rasa penasaran pun membuncah. Ebo berjalan pelan mendekat ke arah kamar gudang. Dan suara orang yang sedang makan terdengar begitu jelas. Begitu semakin dekat, senter dia nyalakan. Saat itulah terlihat pintu gudang terbuka dan ada sosok orang, laki-laki dengan rambut panjang, lagi duduk membelakangi Ebo memakan sesuatu. Itulah sosok laki-laki berambut panjang yang ikut di belakang mobil Haji Atang, yang duduk di jok belakang tuh. Loh, itu temannya Pak Haji. Kang, teriak Ebo sambil mendekat. Namun orang itu tak menoleh, tak merespon. Terus asik memakan sesuatu. Ebo semakin perlahan mendekat. Bau busuk semakin kuat. Bercampur bau bangke, memang betullah berasal dari tubuh kawannya Haji Atang. Sekitar 10 meter dari pintu kamar gudang, Ebo terus menyaksikan lelaki itu asik memakan sesuatu. Kang, punten Kang, teriak Ebo. Nah, langsung orang itu pun berhenti. Kang, punten, Akang lagi ngapain? Tanya Ebo. Orang itu malah menggeram, lalu perlahan menoleh berbalik ke arah Ebo. Naon sia? Rek naon sia nganggu aing? Ucap orang itu yang ketika berbalik. Wajahnya berubah perlahan, tubuhnya seperti membesar. Mukanya begitu menakutkan. Hidungnya membesar, mata membesar pula. Kulit hitamnya berubah menjadi kehijauan. Menatap Nyalang dengan sorot mata kemerahan sambil menjulurkan lidah panjang dengan taring-taring mencuat. Menggeram, marah ke Ebo dan kembali berkata, Nyingkah sia, tong ganggu aing. Ucap orang itu. Ebo yang hanya terpaku ketakutan menyaksikan perubahan makhluk yang begitu menakutkan, sampai gemetar kakinya, sampai mau ngompol di celana, dia pun sontak lantas berbalik lari tunggang langgang dari dalam gudang. Ebo langsung lari ke pos jaga, masuk ke dalam pintu dia kunci. Semalaman itu Ebo nyempon menggigil ketakutan di pojokan pos satpam. Sampai Ebo tertidur karena ketakutan. Pagi-pagi Ebo dibangunkan oleh Kang Burhan. Ebo, kamu kenapa, Bo? Molor, Bo, Ebo. Ebo pun lantas tersadar membuka mata. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Kang Burhan, kamu kenapa, Bo? Aduh, Kang, parah, Kang, parah. Parah kenapa? Ada apa, Bo? Begini, Kang, Ebo pun cerita kejadian semalam. Mendengar ceritanya Ebo, Kang Burhan pun mengernyitkan kening. Jadi, semalam Haji Atang sama Pak Sarip kemari. Iya, Kang Burhan. Bawa penumpang. Tak kira kawannya. Ternyata setan, Kang. Semalam tak temui di kamar dalam gudang. Yang bener kamu, Bo. Bener, Kang. Yuk, kalau Akang gak percaya, kita langsung ke gudang, Kang.
Nah, Burhan pun langsung bersama Ebo menuju ke gudang. Saat itu jam setengah 6 pagi, karyawan masuk jam 7. Jadi belum ada siapapun kecuali mereka berdua. Ebo dan Burhan langsung bergegas masuk ke dalam gudang. Begitu menuju ke kamar gudang, pintunya tertutup. Bo, ini pintunya ditutup loh. Beneran Kang, semalam nih pintu kebuka. Setan itu ada di dalam Kang. Merinding saya Kang, ucap Ebo. Teringat kejadian semalam. Lalu Burhan mendekat, gagang pintu dia buka, ternyata tak terkunci. Begitu gagang pintu dia buka, pintu dia dorong. Saat itulah Ebo dan Burhan terbelalak karena di dalam kamar gudang kosong itu banyak sesaji berserakan. Umbo rampe, kembang 7 rupa segala macam. Ada bekas bakaran dupa dan kemenyan. Lalu yang membuat Ebo dan Burhan langsung menutup mulut. Mual karena mencium bau bangke. Ternyata selain umbo rampe dan sesaji, di situ pun ada tulang-tulang dan bekas darah-darah ayam. Serta bulu-bulu ayam yang berserakan pula. Bahkan sebagian sudah ada yang berbelatung menyiarkan bau busuk yang begitu menyengat tersamarkan oleh bau kotoran. Pucat pasi wajah kedua orang satpam ini. Bo, kita balik ke pos, Bo. Iya Kang. Mereka pun balik lagi ke pos satpam. Terlihat jelas Ebo masih syok ketakutan dengan tubuh kembali menggigil. Kang Burhan hanya pucat pasi. Lantas dia menyeduh 2 gelas kopi. Tenang dulu, Bo. Nanti kita cerita. Kita tenangin diri dulu. Iya, Kang. Mereka pun duduk bersama. Lantas di sini, sambil menikmati kopi panas yang baru Kang Burhan seduh, Ebo pun bertanya, Kang, sebenarnya ada apa Kang di pabrik ini? Baru pertama kali loh Kang, saya lihat kejadian seperti itu. Apa mungkin Kang, Pak Haji Atang muja? Shh, jangan sembarangan ngomong kamu, Bo. Kumaha lamun aya cak-cak bodas, cilaka, Bo. Maksud cacak bodas itu kayak mata-mata. Iya Kang, tapi Kang, jelas-jelas itu seperti kelakuan orang muja Kang. Bo, sebenarnya Akang sudah curiga sejak lama. Dari awal mulai kerja sudah curiga kalau Pak Haji ini agak lain, Bo. Dan semakin diperkuat dengan peristiwa kematian Mang Wawan, Bo. Mang Wawan, satpam jaga malam sebelum saya kan? Iya, si Mang Wawan itu mati, Bo. Tapi matinya tak wajar. Dan setahu Akang serta keluarganya, si Mang Wawan itu mati jadi tumbal pemujaan Haji Atang. Terkejut dong si Ebo saat itu. Maksud Kang Burhan, Haji Atang teh pesugihan? Burhan hanya menganggukkan kepala. Ingat, Bo, kamu harus hati-hati. Kalau malam kamu jaga, jangan sekali-kali kamu mendekati area gudang. Itu terlarang. Ebo mengangguk paham. Karena dia sendiri sudah menyaksikan semenyeramkan apa bagian belakang gudang di malam hari. Itu saja, Bo. Nanti Akang sambung cerita. Bukannya nanti malam kamu libur kan? Libur, Kang. Ya sudah. Nanti Akang beres kerja, langsung mampir ke tempat kamu, ucap si Kang Burhan. Ebo pun mengangguk, lantas menghabiskan kopi, pamitan, dan kembali pulang. Singkat cerita, Kang Burhan jam 5.30 dia selesai kerja. Dia nggak langsung pulang, tapi mampir dulu ke rumahnya Kang Ebo.
Tiba di rumah Kang Ebo, Burhan pun disuguhi kopi dan makanan oleh Ebo dan istrinya. Nah, sambil duduk bercerita menunggu maghrib, azan berkumandang, Burhan ikut sholat di rumah Kang Ebo. Selepas itu, Kang Burhan pun mulai cerita tentang peristiwa di balik kematian Mang Wawan yang posisinya digantikan oleh Ebo. Begini, Bo, seminggu sebelum Mang Wawan meninggal, waktu itu seperti biasa, Kang Burhan jam 5.30 pagi itu sudah berangkat ke pabrik pupuk. Giliran jaga dengan Mang Wawan. Begitu Burhan masuk ke dalam pos jaga, terlihat si Mang Wawan lagi ngitung duit di dalam amplop. Wih, Mang, duit dari mana tuh? Banyak amat. Alhamdulillahan, ini dapat bonus dari Haji Atang. Bonus? Bonus apa, Mang? Bonus tahunan. Akang kan sudah kerja di sini cukup lama. Semalam dapat bonus dari Haji Atang waktu ke pabrik, ucap Mang Wawan. Yang langsung saat itu Mang Wawan pun ngambil selembar uang 50.000 dia berikan ke Burhan. Nih Han, buat kamu makan, lumayan lah, bagi-bagi rejeki, ucap Mang Wawan sambil tersenyum lantas pamitan pulang. Burhan pun begitu senang. Uang 50.000 itu langsung dia masukkan ke dalam kantong. Nah, jam 10 pagi, Burhan pun pergi ke warung nasi, mau makan. Datang ke warung, pesan makanan, Burhan pun makan begitu lahap. Selepas selesai makan, uang pemberian Mang Wawan dia ambil, dia serahkan ke pemilik warung. Bu, ini duitnya, Bu. Duit diterima. Namun ketika duit diterima, langsung menuju ke meja. Si pemilik warung itu cukup lama memperhatikan uang 50.000 pemberian Kang Burhan. Si pemilik warung pun mendekat lagi. Kang, ada duit lain gak? Loh, kenapa, Bu? Kang, gak ada kembalian. Oh, kirain teh apa. Sini, Bu, uangnya dibalikin lagi. Burhan pun ngasih duit 10.000. Ini, Bu. Nah, kalau ini mah ada kembalian 2.000 tuh. Burhan pun pamitan, balik lagi ke pabrik. Hari itu pun berlalu begitu saja. Nah, besoknya Burhan dapat kabar Mang Wawan sakit. Katanya sakit demam. Di sini Burhan selaku kawan dari Mang Wawan, dia berniat mau menjenguk Mang Wawan selepas pulang kerja. Maka waktu maghrib, Burhan pun lantas langsung menuju ke rumah Mang Wawan. Mang Wawan terlihat terbaring di atas ranjang, ditutup dengan selimut tebal. Namun tebalnya selimut seperti tak bisa menyingkirkan rasa dingin yang dialami oleh Mang Wawan. Tubuhnya memang menggigil, bahkan terlihat wajahnya begitu pucat. Burhan pun bertanya, Bi, ini Mang Wawan kenapa? Nggak tahu, Han. Semenjak kemarin pulang kerja, tengah malam, badannya panas, meriang kayaknya. Udah dikasih obat warung, tapi kondisinya belum membaik. Kalau pagi, panasnya turun, tapi menjelang maghrib kembali panas tinggi. Waduh, Bi, hati-hati atuh. Bawa ke dokter, diperiksa. Lah itulah, Han. Kalau dibawa ke dokter, bibitnya belum punya uang. Loh, bukannya baru dapat bonus, udah habis, Han, buat biaya sekolah anak-anak, ucap istri Mang Wawan. Memang waktu itu ya belum pada gajian. Ya sekitar seminggu lagi lah ke gajian tuh. Lah di sini Burhan pun ya bingung, gak bisa nolong. Wong keadaan juga sama, lagi ceket, tanggal tua gitu kan. Dan sekitar jam 8 malam, Burhan pun pamitan. Dia keluar dari rumah Mang Wawan. Kondisi ya sudah gelap gulita.
Terlebih lagi rumah Mang Wawan ini ya agak jauh dari rumah penduduk lain, kehalang beberapa petak kebun milik warga. Nah, ketika Burhan keluar, tepat di pinggir jalan di depan halaman depan rumah Mang Wawan, Burhan baru saja mau naik ke atas motor. Dia langsung terdiam karena mendengar suara geraman yang disertai bau bangke dan bau anyir dari arah belakang Burhan. Bulu kuduk Burhan langsung meremang ketakutan. Dan perlahan Burhan pun menoleh. Saat itulah Burhan pucat pasi ketakutan melihat sosok makhluk tinggi besar. Sampai rumah Mang Wawan itu hanya sebatas dada makhluk raksasa itu. Makhluk itu berkulit hijau dengan rambut gimbal panjang. Kedua tangannya tepat memegang atap rumah Mang Wawan. Makhluk itu melotot menggeram ke arah Burhan. Tak salah, makhluk itu adalah sosok buto ijo. Di sini Burhan langsung nyelah motor, gak mau hidup, dia turun, dia dorong sambil berlari ketakutan tanpa suara. Dengan tubuh bercucuran keringat, sudah jauh dari lokasi rumah Mang Wawan, Burhan berhenti dengan napas tersengal-sengal. Astagfirullahaladzim, itu tadi kayak buta, pikir Burhan. Setelah cukup lama beristirahat, hati sudah mulai tenang, Burhan kembali menyela sepeda motornya. Langsung nyala, buru-burulah Burhan pun pulang ke rumah. Esoknya ya seperti biasa, Burhan kerja. Selang 5 hari kemudian, waktunya gajian. Lah di sini, Burhan pun dititipi uang gajinya Mang Wawan oleh Pak Sarip. Han, ini sekalian nanti kamu pulang anterin gajinya Mang Wawan ya. Siapa? Amplop pun diterima oleh Burhan, dia masukkan ke dalam tas. Lalu keluar dari kantornya Pak Sarip saat itu. Ketika setengah jalan menuju ke pos satpam, HP-nya Burhan berdering. HP Cininin tuh. Begitu dilihat ternyata nomor Mang Wawan, langsung diangkat oleh Burhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Han, tolong Han, Mang Wawan kritis, ucap istrinya Mang Wawan. Burhan pun terkejut. Panik dia, langsung balik lagi ke kantornya Pak Sarip. Pak, Mang Wawan Pak. Loh, kenapa sih Wawan? Ini barusan Pak, istrinya telepon, katanya kondisi Mang Wawan kritis. Astagfirullah. Ya udahan, kita langsung ke sana. Pak Sarip pun buru-buru bawa mobil. Si Burhan ikut langsung menuju ke rumahnya Mang Wawan. Maksudnya apa? Mau dibawa ke rumah sakit. Mang Wawan dibantu oleh keluarga dan tetangganya, dimasukkan ke dalam mobilnya Pak Sarip. Istri Mang Wawan pun ikut di belakang. Lalu mobil melaju menuju ke rumah sakit di kota tempat tinggal mereka. Namun sayang, di tengah perjalanan Mang Wawan meninggal dunia. Maka mobil pun berhenti menepi di pinggir jalan. Istri Mang Wawan menangis kejer-kejer menyaksikan sang suami meninggal dalam pangkuannya. Burhan pun pucat pasi, tak berhenti beristighfar sambil mengucap innalillahi. Pak, sekarang gimana Pak? Kita balik ke rumah Mang Wawan. Langsung mobil putar arah, kembali ke rumah Mang Wawan. Kabar kematian Mang Wawan pun langsung menyebar. Sore itu juga para tetangga semua berdatangan. Burhan ikut pulang dulu ke pabrik dengan Pak Sarip, ngambil sepeda motornya, lalu balik lagi ke rumah Mang Wawan. Di sini Burhan ikut serta membantu mengurus jenazahnya Mang Wawan. Dia ikut memandikan. Nah, ketika memandikan jenazah Mang Wawan inilah Burhan terkejut melihat
bagian dada kanan jenazah Mang Wawan lebam kebiruan seperti bekas hantaman. Burhan tercengang. Sampai pemandi jenazah lain pun geleng-geleng kepala. Ini kenapa? Dan saat itu, di tengah Burhan yang sedang kebingungan melihat kondisi jenazah Mang Wawan, ada yang berbisik, salah satu warga yang ikut memandikan. Ini tak salah lagi. Mang Wawan pasti jadi tumbal. Terkejut dong Burhan. Apa iya Mang Wawan jadi tumbal? Burhan gak banyak ngomong. Selesai dimandikan, seperti biasa kan dikafani, dingajikan dulu, lalu disolatkan, dan malam itu juga jenazah Mang Wawan dikuburkan. Selepas selesai semua prosesi pengurusan jenazah, Burhan pun pulang. Setibanya di rumah, Burhan cerita apa yang dia alami ketika melihat jenazah Mang Wawan kepada sang istri. Kang, hati-hati loh Kang. Sepertinya memang betul rumor yang dulu pernah terdengar loh Kang. Rumor apa Neng? Kang, Akang perlu tahu, ibu dan bapak Neng itu dulu tetangganya Haji Atang. Waktu Haji Atang masih hidup susah. Mereka tinggal satu kampung loh Kang. Katanya Kang, Haji Atang itu pesugihan. Makanya hartanya pesat Kang. Buktinya tuh Mang Wawan itu pasti mati jadi tumbal. Akang harus hati-hati, ucap istrinya Burhan. Burhan pun penasaran nih. Bener apa enggak Mang Wawan mati jadi tumbal? Maka Burhan inisiatif mendatangi seorang sesepuh, ya bisa dibilang paranormal lah. Namanya Abah Kusmana. Maksudnya mau nanyain si Wawan ini beneran mati jadi tumbal atau mati biasa. Namun sebelum pergi, Burhan teringat uang pemberian Mang Wawan yang waktu itu ditolak oleh pemilik warung. Dia cari-cari tuh di bajunya, ada. Namun ketika diambil, uang itu berubah menjadi selembar daun sirih kering dengan bau wangi bercampur bau anyir. Gemeter si Burhan melihat selembar daun sirih itu. Dia yakin betul itu uang 50.000. Makin yakinlah Burhan kalau memang Wawan pasti jadi tumbal. Namun dia langsung bergegas menuju ke rumahnya Abah Kusmana. Tiba di rumah Abah Kusmana, Burhan ceritakan apa yang terjadi kepada Mang Wawan. Lalu dia tunjukkan daun sirih yang dulunya uang. Ketika daun sirih dipegang oleh Abah Kusmana, Abah Kusmana langsung muntah. Bah, kenapa bah? Gak salah lagi Jang. Ini si Wawan memang mati jadi tumbal. Uang itu uang pemberian dari Buto Ijo yang dipuja oleh Haji Atang majikanmu. Kamu harus hati-hati Han, ucap Abah Kusmana. Di sini Kang Burhan betul-betul ketakutan. Lantas dia minta tolong Abah Kusmana agar diberi penangkal supaya tak dijadikan tumbal. Di sini Abah Kusmana pun memberikan berupa amalan yang harus diwiridkan oleh Burhan setiap kali mau berangkat kerja dan pulang kerja dari pabrik pupuk Haji Atang. Selepas itu Burhan pun pulang. Nah, itulah Bo. Walaupun Akang tahu si Haji Atang ini punya pesugihan, tapi Akang merasa tenang. Akang sudah diberi penangkal oleh Abah Kusmana. Ingat Bo, kamu harus hati-hati. Jangan sesekali kamu mendekati ke bagian gudang belakang di pabrik pupuk itu. Iya Kang. Berarti memang betul ya Kang, Mang Wawan itu mati jadi tumbal. Iya Bo, makanya kamu harus hati-hati. Akang takut
mungkin nanti kamu bernasib serupa seperti Mang Wawan, ucap Kang Burhan sambil tersenyum bercanda ke Ebo. Ebo pun ya hanya tersenyum saja. Selepas itu, Burhan pun pamitan pulang. Sepeninggalannya Kang Burhan, Cicih, istri dari Ebo, yang tadi di dalam kamar menidurkan anaknya, ikut mendengarkan pula cerita dari Kang Burhan. Cicih pun lantas buru-buru keluar. Kang, apa benar yang tadi diceritain sama Kang Burhan? Bener, Neng. Akang sendiri ngeliat buto ijo yang dipuja sama Haji Atang. Ya Allah, Kang, Akang harus hati-hati. Apa mungkin, Kang, karyawan yang mati tertimpa oleh kotoran sapi itu mati jadi tumbal juga, Kang? Di sini Ebo pun terdiam karena ya dia ndak tahu dan ndak kenal. Gak tahu, Neng. Memang sudah ada 2 orang Wawan yang mati di pabrik itu. Wawan Kuli Panggul sama Mang Wawan Satpam. Ih, iya juga ya, Neng. Kalau dipikir-pikir, waktu pertama Akang kerja, Akang gantiin Mang Wawan Kuli Panggul. Lalu Akang gantiin pula Mang Wawan Satpam. Jangan-jangan iya, Kang, makanya Akang harus hati-hati, Kang. Jangan tinggal sholat, Kang, biar Akang selamat. Lah di sini barulah Ebo merasa ketakutan. Karena gak mungkin kebetulan dong. Semua seperti sudah diatur sedemikian rupa. Nah di sini Ebo yang tadinya sholatnya bolong-bolong udah mulai kenceng lagi nih. Saking takutnya mati jadi tumbal seperti 2 orang Wawan di pabrik pupuk itu. Waktu pun berlalu, tak terasa sudah menginjak tahun kedua Ebo kerja di pabrik pupuk Haji Atang. Nah satu ketika Ebo baru datang, ketemulah sama Kang Burhan. Ganti sip kan. Bo, tadi ketitipan pesan sama Pak Sarip. Ada apa, Kang? Katanya kamu disuruh ke rumahnya Haji Atang. Ingat, Bo, hati-hati. Ah, tenanglah, Kang. Saya juga udah datengin paranormal. Minta perjagaan, minta benteng, minta jimat, biar nggak jadi tumbal di pabrik ini. Ya baguslah, kalau gitu pamit dulu ya. Kamu baiknya langsung menghadap aja dulu ke rumahnya Haji Atang. Mungkin Pak Sarip nunggu di sana, ucap Kang Burhan sambil salaman dan langsung pulang. Ebo, dia pun lantas mengunci gerbang pabrik, naik motor langsung menuju ke rumahnya Haji Atang di tengah pusat kota. Singkat cerita, tibalah Ebo di depan rumah mewah milik Haji Atang, rumah 2 lantai yang begitu, wah, udah kayak istana tuh saking mewahnya. Ebo langsung dipersilahkan masuk oleh pembantunya Haji Atang. Kang Ebo ya? Iya teh, itu sudah ditunggu sama Pak Haji, ada Pak Sarip juga. Diantar nih, langsung menuju ke ruang tamu. Lah di situ memang ada Haji Atang dan Pak Sarip. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Duduk, Bo. Ebo pun duduk. Ada apa Pak Haji? Gak ada apa-apa. Sengaja kamu Bapak panggil kemari. Seperti yang kamu ketahui, Bo, setiap 1 tahun sekali Bapak ini kan bagi-bagi bonus buat semua karyawan. Oh iya Pak, tahun kemarin juga saya dapat Pak, alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak mau kasih bonus buat kamu. Nih, ini uang buat kamu dan istrimu. Nyodorin amplop coklat yang dari bank itu loh. Waduh, gak kebanyakan nih Pak. Ya enggak lah, Bo.
memang agak beda dari yang lain. Tapi ya, ini reward buat kamu. Kamu kan sudah membantu menjaga keamanan pabrik. Itu hadiah buat kamu, Bo. Bo hitung isinya 1 juta lebih. Wih, hampir 1,5 gajinya Bo. Alhamdulillah, makasih Pak Haji. Uang itu pun langsung Bo masukkan ke dalam tas. Nah, sebelum kamu berangkat kerja ke pabrik lagi, yuk ikut Pak Haji makan. Aduh, gak usah Pak Haji, malu saya Pak Haji. Jangan gitu, yuk kita makan. Bo lalu ngikutin Pak Sarip dan Haji Atang menuju ke ruang makan di rumah mewah itu. Begitu mau menuju ke ruang makan, sudah tercium nih aroma buhur. Kayak di Timur Tengah gitulah. Kalau zaman dulu kan memang agak jarang nih yang pakai gituan. Biasanya orang-orang cuman pakai dupa, kebanyakan ya kemenyan. Karena masih barang langka lah yang namanya buhur. Begitu masuk ke ruang makan, di situ sudah ada perempuan bercadar, pakai gamis. Yang Ebo kira itulah mungkin istrinya Haji Atang. Ya di sini Haji Atang pun ya pakaiannya sarungan, pakai peci, pakai baju koko. Namanya juga Pak Haji kan. Nah, yang membuat Ebo tercengang, di meja makan itu ada tempat pembakaran buhur dengan asap menyeruak begitu wangi. Jangan kaget, Bo. Di Timur Tengah itu kayak gini. Oh gitu ya Pak, baru tahu saya Pak. Agak aneh buat saya. Ya nggak apa-apa Bo, nanti juga kamu bakal terbiasa kalau sering main ke rumahnya Pak Haji. Ya mudah-mudahan aja kerja kamu kepake sama Pak Haji, ucap Kang Sarip. Meja makannya itu kan gede tuh, persegi panjang gede. Nah di tengahnya itu buhur yang mengepul, wangi banget. Nah, di sekeliling buhur, ya di situ ada kayak buah-buahan segala macam. Daripada jamuan makan, malah terlihat seperti jamuan sajen. Lalu pembantunya Haji Atang mulai mengeluarkan makanan. Makanannya ya makanan mewah semua. Daging-dagingan, sayuran pun ya sayuran mahal lah. Ebo pun dipersilahkan makan. Mulailah dia makan perlahan, menjaga etika di depan Haji Atang. Walau ya pengennya, makan kayak kesetanan. Lawang makanan yang dimakan oleh Ebo saat itu, makanan ternikmat yang pernah masuk ke mulutnya Ebo. Singkat cerita, selepas selesai makan, Ebo pun langsung kembali ke pabrik. Kerja seperti biasa. Esok paginya, Ebo pulang. Dia lupa uang pemberian Haji Atang masih dalam tas. Gak langsung diserahin ke bininya, betul-betul lupa. Langsung dia gantungkan tasnya itu di paku di dalam kamar tidurnya. Lalu Ebo mandi terlebih dulu, sarapan, dan selepas itu tidur. Karena kan semalaman dia bergadang. Ketika Ebo sedang tertidur begitu lelap, dalam mimpinya, Ebo mendengar suara gedoran di pintu kamar. Ebo, buka pintunya, Bo. Teriak suara itu. Suaranya mirip seperti suaranya Kang Burhan. Ebo bangun. Loh, Kang Burhan? Bergegaslah dia membuka pintu kamar. Begitu pintu kamar dibuka, Ebo pun teriak, lompat terjungkal ke atas ranjang. Bukan Kang Burhan yang ada di balik pintu, tetapi sosok makhluk menyeramkan yang dulu sempat Ebo lihat di kamar gudang. Makhluk itu seukuran manusia biasa, tetapi kulitnya hijau. Cuman pakai cawet doang. Rambutnya gimbal. Baunya bau anyir bercampur bau busuk, bau apek. Ebo ketakutan. Sampai dia mundur. Punggungnya membentur dinding. Pergi. Ini. Tapi makhluk buto ijo itu
semakin merangsak masuk ke dalam kamar. Kuku-kukunya memanjang begitu tajam, mendekat ke arah Ebo. Lalu Ebo dicekik tepat di pangkal batang lehernya. Geus waktuna sia Ebo, geus waktuna sia kudu milu jeung kaula. Ucap si buto ijo. Ini buta dari Sunda ya, butanya. Di sini Ebo gelagapan. Napasnya sesak. Cengkraman di batang leher begitu kuat. Ebo meronta-ronta sambil teriak-teriak meminta pertolongan. Lalu Ebo membaca doa-doa yang dia ingat. Membaca surat-surat pendek. Makhluk itu semakin menggeram. Seperti yang begitu marah ke Ebo. Dan saat Ebo membaca surat Al-Falaq dalam hati, sambil menjerit meminta pertolongan, makhluk itu pun terpental, menggeram begitu kencang, membentur pintu kamar. Ebo langsung teriak sekuat tenaga, yang dimana teriakan Ebo dalam mimpinya itu terdengar oleh Cicih di kamar mandi, yang langsung berlari bergegas menuju ke kamar sang suami. Ketika pintu dibuka, Ebo terlihat sedang meronta-ronta dengan mata terpejam. Kang Ebo, Kang, bangun Kang. Ebo pun langsung terbangun. Begitu matanya terbuka, Ebo kembali menjerit karena sosok Cicih terlihat di mata Ebo. Wujudnya berubah menjadi buto ijo. Ebo pingsan. Lah di sini Cicih pun panik. Lantas Cicih menelpon Mang Noeng. Kebetulan Mang Noeng libur saat itu. Mang Noeng pun bergegas menuju ke rumahnya Ebo. Melihat Ebo yang pingsan, Mang Noeng pun langsung jemput mantri. Ebo diperiksa. Gak apa-apa, ini Kang Ebo cuma kelelahan saja. Nanti pun bakal terbangun. Ini diolesin minyak angin saja, bagian dada dan perutnya, ucap si mantri. Ebo pun ya dibalur sama minyak angin tuh. Jam 3 sore barulah si Ebo ini siuman seperti orang baru bangun tidur. Namun ketika terbangun di jam 3 sore itu, tubuh Ebo menggigil, badannya panas dingin, mukanya pucat. Ebo mengerang-ngerang dengan tubuh lemah memanggil Cicih. Cicih pun bergegas menuju ke kamar sang suami. Melihat kondisi suaminya yang pucat pasi dengan tubuh menggigil meringkuk di atas ranjang, Cicih pun kaget. Loh, Kang Ebo kenapa Kang? Aduh Cih, Akang sakit Cih. Cih, tolong Cih, kamu panggilkan Mang Burhan Cih. Kang Burhan? Ada apa Kang? Cepat saja telepon Kang Burhan. Suruh datang kemari. Akang ditumbalkan Cih. Kaget dong Cicih. Kok suaminya bilang seperti itu? Maka dengan panik Cicih pun langsung nelpon Kang Burhan. Burhan yang mendengar kalau Ebo katanya ditumbalkan terkejut pula. Maka dia pun langsung buru-buru menuju ke rumahnya Kang Ebo. Tiba di sana sudah ada Mang Noeng. Mang, si Ebo kenapa? Mama gak ngerti lah. Kamu tanya sendiri, ucap Mang Noeng. Si Burhan masuk ke dalam kamar. Kang, tolong suami saya Kang, ucap Cicih. Kenapa ini? Kang Ebo jadi tumbal. Tumbal? Bo, ada apa Bo? Ebo pun menceritakan mimpi yang dia alami. Astagfirullahaladzim, gak salah lagi ini mah. Apa? Maksud kamu apa Han? Tanya Mang Noeng yang masih belum paham. Karena Mang Noeng walau udah bertahun-tahun ikut Haji Atang, dia gak tahu masalah itu. Burhan pun cerita pengalaman dia dulu sama Mang Wawan. Lalu apa yang pernah dilihat oleh Ebo dan Kang Burhan di gudang. Dan Ebo yang semalam baru dapat duit bonus 1 juta lebih dari Haji Atang. Mendengar itu, Mang Noeng pun shock.
Gak nyangka sama sekali. Karena Haji Atang itu, ya wong ke Mekah aja udah berapa kali. Orangnya baik pula sama karyawan. Makanya dia begitu syok mendengar itu semua. Ya sudah, begini saja. Mang, temenin saya. Kita jemput Abah Kusmana. Abah Kusmana? Siapa dia? Lah pokoknya ikut aja lah. Kita jemput Abah Kusmana. Lah kalau Mamang ikut, nanti Abah Kusmana kesininya pakai apa? Aduh, ya udahlah. Mang Noeng tunggu di sini saja. Lalu Burhan pun langsung menuju ke rumahnya Abah Kusmana. Tiba di rumah Abah Kusmana, Burhan lantas cerita apa yang menimpa Ebo. Abah Kusmana terkejut dong. Maka dia pun langsung beberes, ya mungkin membawa peralatan untuk ritual atau apalah. Yang jelas waktu itu bawa tas agak gede, dibonceng sama Burhan, langsung menuju ke rumahnya Ebo. Tiba di rumah Ebo, astagfirullahaladzim. Si Abah Kusmana gak henti-hentinya istighfar. Bah, kenapa ini bah? Gak salah lagi. Ini si Ebo mau dijadikan tumbal. Ya Allah ya Robi. Cici ya langsung nangis dong. Mang Noeng terkejut pula. Waduh, lantas gimana bah? Tolong ponakan saya bah. Mang, Burhan, tolong kalian carikan ayam jago yang bulunya hitam. Buat apa bah? Ya buat bantu melepaskan tumbal. Sok, cari aja, ucap Abah Kusmana. Mang Noeng bersama Burhan pun langsung keliling di kampung tuh di Cimindi. Nyari ayam jago yang bulunya hitam. Bukan cemani, ayam jago biasa. Maghrib baru ketemu. Nah, selepas Isya, Abah Kusmana pun memulai ritual pengobatan. Ritual pemutusan tumbal dengan media ayam jago warna hitam. Mang Noeng, Burhan, Abah Kusmana. Mereka bertiga jam 8 malam itu di belakang rumah Ebo. Di situ sudah ada sajen, umbo rampe, komplit lah. Abah Kusmana bakar menyan. Ayam jago kakinya dipegang Burhan, sayapnya dibekang Mang Noeng. Lalu Abah Kusmana mengeluarkan sebuah pisau yang dia bawa dari dapur Kang Ebo. Ingat, pegang baik-baik. Ayam ini mau Abah sembeli buat ngelepas si Ebo. Ayam itu pun sebelum disembeli, itu kan diambilin bulu-bulu di pangkal lehernya. Lalu dibaca-bacain sama Abah Kusmana. Nah, selepas selesai dibaca-bacain sama Abah Kusmana, dijampe-jampe tuh ayam. Bismillahi Allahu Akbar, ucap Abah Kusmana, yang langsung memotong ayam jago hitam itu. Nah, darah ayam jago pun menyembur begitu kencang. Nah, di sini ya sekuat-kuatnya tenaga ayam loh. Ayam lagi sekarat. Itu Kang Burhan sama Mang Noeng ampe kewalahan pegang tuh ayam. Gila, udah kayak lagi pegang domba. Tenaganya gede banget. Tahan, tahan, ucap Abah Kusmana. Sambil tangannya ini masih memegang kepala ayam. Darah terus mengucur. Yo ayam lah, sebanyak-banyaknya darah ayam. Lah ini nyemburnya udah kayak apaan? Mereka bertiga geleng-geleng kepala melihat fenomena itu. Nah, perlahan ayam pun mulai berhenti meronta sampai mati seketika. Lalu Abah Kusmana berkata, sekarang kalian pergi ke sungai, larung ayam dan semua sesaji ini. Abah mau ngobatin si Ebo. Burhan dan Mang Noeng nurut. Sajen dan bangkai ayam langsung dibawa pergi oleh mereka berdua, dilarung ke sungai sesuai perintah Abah Kusmana. Abah Kusmana sendiri masuk ke dalam kamar Kang Ebo yang masih menggigil merintih. Lalu Abah Kusmana meminta Cici membawa air hangat di baskom. Air hangat dibawa masuk ke dalam kamar. Lalu Abah Kusmana membawa beberapa batang pohon kelor, komplit sama daunnya tuh, dari dalam tas yang dia bawa. Daun kelor itu pun dimasukkan ke dalam air hangat di baskom. Abah Kusmana pun mulai membaca mantra-mantra ajian-ajian yang dia punya.
sambil memegang dada dari Ebo. Nah, di sini Ebo meronta-ronta, bahkan sempat melotot menggeram Ebo seperti orang kerasukan. Namun tenaga Abah Kusmana begitu kuat, ditekan dadanya Ebo. Yang selepas itu, rontaan Ebo terhenti, geramannya menghilang, matanya mulai tertutup. Ebo seperti orang yang tertidur begitu lelap. Lalu Abah Kusmana mencipratkan air dari baskom dengan daun kelor ke sekujur badannya Ebo. Dan selepas itu, berbarengan dengan datangnya kembali Kang Burhan dan Mang Noeng, Abah Kusmana bertanya, "Gimana? Udah dilarung?" Udah, Bah, udah. Tapi Bah, waktu lagi ngelarung tuh bangkai ayam, kita dengar suara gereman, Bah. Ya iya, itu buto ijo, piaraan majikan kalian. Lalu gimana si Ebo? Bah, apa beres? Udah, si Ebo udah selamat. Namun malam ini, jangan ada satu orang pun yang tertidur, kecuali si Cici dan anaknya. Kita bertiga harus berjaga malam ini, takutnya kecolongan, ucap Abah Kusmana, yang langsung menyuruh Mang Noeng menebarkan garam yang sudah dia doakan mengelilingi rumahnya Kang Ebo. Semalaman itu mereka bertiga bergadang, dan alhamdulillah sampai pagi tiba tak ada kejadian apapun yang menimpa. Burhan langsung pamit pulang, langsung pulang ke rumah, ganti pakaian, mandi, sarapan, pergi lagi ke pabrik bekerja. Ya karena semalam gadang, Burhan pun ya terkantuk-kantuk di tempat kerja. Namun dia seneng karena Ebo bisa lepas dari tumbal yang menjerat jiwanya. Ebo pagi jam 6 itu ketika Burhan sudah pergi, dia tersadar tubuhnya memang lemas, diberi air doa oleh Abah Kusmana, dan Abah Kusmana berkata, Ebo hanya tinggal memulihkan tubuhnya saja. Dan ketika Kang Burhan di pos jaga, Mang Noeng datang. Mang Noeng pun ngomong ke Burhan kondisi Ebo, lalu mau minta izin Pak Sarip, izin untuk si Ebo libur kerja selama 1 minggu untuk memulihkan tubuhnya. Waktu berlalu, Ebo sudah betul-betul fit. Nah di sini, Ebo, dia teringat ucapan Abah Kusmana. Abah Kusmana menyarankan Ebo untuk keluar kerja dari pabrik pupuknya Haji Atang. Karena Abah Kusmana ketakutan kalau Ebo masih kerja di sana, nanti dijadikan tumbal lagi. Karena Ebo sudah ditandai. Maka hari ke-8 pasca ditumbalkan nih, si Ebo pun pagi-pagi langsung ke pabrik pupuk dengan satu niat, mau mengundurkan diri dari pekerjaannya. Awalnya Ebo ini ngajak Mang Noeng buat berhenti kerja pula. Namun Mang Noeng menolak. Toh dia nggak dijadikan tumbal, udah lama pula ngikut Haji Atang. Ya Ebo pun gak bisa berbuat apa-apalah. Yang penting dia selamat aja lah. Duit masih bisa dicari, kerjaan masih bisa dicari. Tapi kalau mati, kasihan dong anak istri. Ebo pun langsung menghadap ke kantornya Pak Sarip. Nah di sini Pak Sarip seperti yang terkejut ketika melihat Ebo datang dengan tubuh segar bugar. Namun Ebo berpura-pura tak tahu apa-apa. Yakin kamu, Bo, mau keluar? Yakin, Pak. Saya sama istri mau pindah ke rumah orang tua kami, Pak. Ibu mertua saya lagi sakit. Saya mau tak mau harus nurut sama istri saya, Pak. Ya paling di kampung nanti saya ngurus sawah sama ladang milik mertua saya, Pak. Ya sudahlah, kalau gitu saya terima. Mudah-mudahan kamu bisa sukses di kampung halaman istrimu, ucap Pak Sarip. Ebo pun keluar. Namun yang tidak Ebo sadari ketika keluar dari ruangan Pak Sarip, ternyata sedari tadi Haji Atang itu ikut mendengarkan dari ruangan kamar di kantornya
Sarip. Ebo langsung ke pos satpam. Salaman dong sama Burhan. Kang, saya udah resmi keluar sekarang, Kang. Saya mau balik ke rumah mertua saya, Kang. Ngehindarlah, Kang. Nyari kehidupan baru di sana. Ya udah, Bo, hati-hati. Ebo pun tersenyum lalu keluar dari pabrik pupuk Haji Atang. Namun selang 5 menit, Burhan di dalam pos jaga terkejut mendengar suara jeritan dan teriakan orang-orang dari balik gerbang. Burhan pun bergegas keluar, lari, gerbang dia buka. Saat itulah Burhan melihat kerumunan orang dan kendaraan yang berhenti di tengah jalan. Burhan bergegas lari ke sana. Kang Burhan, ini Kang, tolong, teriak warga di sana. Begitu Burhan mendekat, saat itulah Burhan hanya bisa terpana menganga melihat Kang Ebo tergeletak bersimbah darah, meninggal dunia. Dan kata warga di depan pabrik, Ebo ditabrak mobil ketika menyeberang di tengah jalan. Oh, rame dong. Burhan sampai lari ke dalam pabrik, teriak minta tolong. Ebo mati. Sarip sampai keluar pula. Ada apaan? Pak, si Ebo mati, Pak. Innalillahi. Nah, di sini Sarip pun keluar, diikuti oleh Burhan. Ambulan ditelepon, datang, langsung dibawa ke rumah sakit. Singkatnya, ketika jenazah dibawa ke rumah duka, ke rumah tempat tinggal Ebo, Burhan pun ikut saat itu. Nah, di sini Burhan ketika memandikan jenazah Ebo, Burhan terbelalak melihat bekas lebam hitam di dada kanan Ebo, yang langsung satu kata terlintas di benak Burhan, Ebo mati jadi tumbal. Burhan pun tak banyak bicara. Dia hanya memberi isyarat mata ke Mang Noeng. Mang Noeng pucat pasi hanya menganggukkan kepala. Jenazah Ebo pun lantas diurus dan dikebumikan hari itu juga. Dan Sarip yang ikut datang melayat saat itu memberikan sejumlah uang kepada istrinya Kang Ebo, yang katanya uang kompensasi kematian Ebo, karena Ebo walau sudah mengundurkan diri, tetap saja merupakan bagian dari keluarga besar pabrik pupuk Haji Atang. Nah, itulah kisah kematian Kang Ebo yang dibagikan oleh paman serta Kang Burhan. Walau sudah diurus oleh Abah Kusmana, namun tetap saja akhirnya Kang Ebo mati menjadi tumbal dari Haji Atang dengan cara ditabrak mobil selepas mengundurkan diri.